Halo, berjumpa lagi dalam kuliah jaringan saraf terian atau Artificial Neural Networks dengan materi adalah komponen dari JST. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit pendahuluan dulu bahwa jaringan saraf tiruan itu merupakan suatu sistem kecerdas buatan tiruan yang menirukan sistem kecerdasan biologi atau jaringan saraf manusia. Bahwa di dalam jaringan saraf tiruan itu terdiri atas terdiri atas neuron-neuron yang saling berkoneksi satu dengan lainnya melalui suatu sinapse. Nah, dalam jaringan saraf tiruan ini itu dia belajar menggunakan example. Itu artinya bahwa dalam proses pembentukan sistem jaringan saraf tiruan, agar dapat melakukan penyelesaian suatu persoalan, dia harus melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran itu dilakukan dengan contoh. Jadi dalam proses pembelajaran di sini, maka JST akan mengupdate bobot koneksi antara neuron itu menggunakan data example yang diberikan. Nah, di sini kita terlihat bahwa bagaimana proses atau sistem jaringan saraf manusia itu diubah menjadi suatu abstrak neuron pada JST. Jadi jaringan saraf manusia terdiri atas dendrit yang merupakan penerima sinyal input, kemudian ada sel body yang terdiri atas soma dan nukleus di sini. Di dalam sel body ini akan melakukan suatu proses pengolahan dari sinyal input yang diterima oleh dendrit, kemudian hasil itu diteruskan ke sel yang lain melalui akson. Ada hubungan antar akson dengan sel yang lainnya itu ada suatu jaringan atau sinapse. Kemudian dari konsep jaringan saraf biologi ini kemudian diterjemahkan jadi konsep abstrak dari neuron. Itu dendritnya merupakan suatu neuron input, kemudian neuron input itu akan koneksi dengan neuron sel body, yang di dalam sel body itu akan diterjemahkan menjadi penjumlah dan threshold, kemudian dilanjutkan dengan koneksi atau akson. Nah, di sini juga semakin jelas terlihat bahwa intinya bahwa satu sel neuron itu terdiri atas sigma atau summation, kemudian threshold atau fungsi aktivasi. Nah, lebih jelasnya satu sel neuron itu terdiri atas input, sigma atau sum, fungsi aktivasi, output. Nah, di sini ada bobot atau weights, itu sesuatu nilai yang diberikan pada jaringan penghubung antar neuron. Jadi sebelum bobot ini ada input, misalkan dari satu neuron pasti ada input. Input itu biasanya merupakan fitur dari suatu objek. Kemudian ada bobot. Bobot itu adalah nilai yang menghubungkan antar neuron atau nilai yang terletak pada koneksi antar neuron. Kemudian di dalam neuron itu terdiri ada sum yang merupakan suatu proses penjumlahan input dikalikan bobot. Jumlah dari perkalian input dikali dengan bobot. Kemudian hasil sum itu akan dikenakan fungsi aktivasi yang bersesuaian dengan threshold dari fungsi aktivasi yang diberikan. Kemudian hasil dari fungsi aktivasi itu adalah output atau target. Nah, kita bahas satu persatu apa itu input. Bahwa input itu sangat menentukan kesuksesan dari sebuah jaringan saraf tiruan. Dalam hal ini, input itu harus merupakan suatu fitur dari suatu objek, entah apapun objeknya, maka harus diterjemahkan itu menjadi fitur. Kecuali dalam konsep CNN atau Convolution Neural Networks, ekstraksi fitur akan menyatu dengan proses klasifikasinya atau classifiers-nya. Dalam hal ini, input itu harus berukuran sekecil mungkin, namun memiliki power diskriminan yang tinggi. Artinya bahwa antar kelas yang satu dengan kelas yang lainnya itu dapat
dibedakan dengan baik. Kemudian bobot. Bobot itu adalah suatu nilai yang disertakan di dalam yang diletakkan pada hubungan antar neuron. Itu biasa dinyatakan dengan vektor atau matriks. Saat awal atau pada proses inisialisasi, nilai bobot itu dinyatakan atau diberikan dengan nilai 0 atau bilangan random yang berentang dari 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian pada proses perlatihan, nilai weight sini atau bobot ini akan diupdate berdasarkan example atau data input dan target yang diberikan. Kemudian pada summation itu digunakan untuk menjumlahkan hasil kali dari input dikalikan dengan bobot. Sebagai contoh, dalam hal ini itu adalah X1 atau input X1 itu sama dengan 1, X2 itu sama dengan 0, kemudian masuk kepada sel body atau neuron di sini dengan bobot W1 0,5 dan W2 0,3. Kemudian sigma di sini akan berfungsi menjumlahkan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Sum ini sering disimbolkan sebagai Y-in. Maka kalau kita hitung di sini, Y-in itu sama dengan input dikali W1 dikali 0,5 atau 1 dikali 0,5 ditambah dengan input kedua 0 dikali dengan bobot kedua 0,3, maka ini sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya output. Output merupakan suatu luaran dari neuron yang merupakan hasil sigma itu dikenakan fungsi aktivasi. Sebagai contoh, fungsi aktivasi di sini adalah binary step function atau fungsi undak biner yang bernilai keluaran adalah 1 jika Y-in-nya lebih besar dari theta. Dalam hal ini theta ditetapkan 0,5, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Maka dari itu, ketika Y-in yang kita hitung sebelumnya adalah mendapatkan 0,5, maka Y-in ini akan dikenakan fungsi aktivasi, yaitu 0,5, karena kita lihat ke dalam fungsi aktivasi ini bahwa Y-in yang kita dapatkan 0,5 itu lebih besar sama dengan 0,5, maka luarannya menjadi 1, sesuai dengan fungsi aktivasi yang diberikan. Nah, jika misalkan di sini adalah jika Y-in yang dihasilkan misalkan sama dengan 0,3, maka ini ketika dikenakan fungsi aktivasi Y adalah F dari Y-in sama dengan 0,3, maka hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena 0,3 lebih kecil dari theta. Tetanya sama dengan 0,5. Tuh, jadi di sini semestinya ini lebih kecil ya. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh, nah untuk input N itu dengan konsep neuron yang tadi itu misalkan saja di sini kita punya N. Saya akan bawa ke whiteboard untuk memudahkan. Ini, nah di sini ada input N. Saya kecilkan dulu untuk memudahkan bahwa tadi kita punya neuron, konsep neuron yang seperti ini, itu adalah 1, 2, kemudian kita punya neuron besar di sini di daerah sigma dan F. Ini adalah Y. Kemudian ini kena ke sini. Ini W1, bobotnya sama dengan 0,5. Kemudian di sini kena W2, bobotnya 0,3. Kemudian input di sini. Kemudian ada input di sini. Ini adalah X kecil 1, X2 gitu. Nah, maka untuk input saya misalkan adalah input X1, X2, 11 untuk gerbang N itu, maka kita akan menghitung
sumnya dulu. Sum atau sama dengan y in itu sama dengan ini, y in itu tidak lain sama dengan adalah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Maka di sini sama dengan 0,5 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1. Maka ini sama dengan 0,8. Nah, kita harus ingat dulu bahwa fungsi aktivasi di sini add itu ini sama dengan 1 untuk y in lebih besar sama dengan theta. Sedangkan 0 itu untuk yang lainnya. Ini harus diingat. Sementara theta di sini ditetapkan itu 0,5. Maka di sini y-nya kalau kita kenakan fungsi pasti atau f dalam kurung y in atau f dalam kurung 0,8, maka ini sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 0,8 lebih besar sama dengan 0,5. Itu untuk yang input 1, 1. Sekarang kita lanjutkan untuk input yang 1, 0. Ini input yang 1, 0. Untuk input yang 1, 0, maka kita hitung y in-nya dengan cara yang sama. Itu sama dengan 0,5 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 0. Maka ini sama dengan 0,5. Sekarang y-nya outputnya ini sama dengan r dalam kurung 0,5. Maka ini sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 0,5 lebih besar sama dengan 0,5. Fungsi aktivasi. Kemudian untuk output yang 01, maka kita dapatkan y in itu sama dengan 0,5 dikali 0 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 0,3. Maka y-nya di sini kita dapat f dalam kurung 0,3 itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 0,3 itu lebih kecil dari 0,3. Kita lihat ke sini yang lainnya. Kemudian untuk output 00, maka kita dapatkan y in sama dengan 0,5 dikali 0 ditambah 0,3 dikali 0. Maka ini sama dengan 0, jadi jelas bahwa y-nya jadi f dalam kurung 0 sama dengan 0. Karena 0 lebih kecil dari 0. Lebih kecil ya, bukan lebih kecil sama dengan 0. Nah, itu. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan target, bahwa target atau y yang kita dapatkan di sini, ini kalau saya tulis di sini, bahwa y yang kita dapatkan di sini itu adalah 1, 1, 0, 0. Nah, ini belum sesuai. Nah, kalau ingin sesuai, maka neuron di sini, yang ini, jika ingin sesuai, maka neuron di sini dapat dilakukan suatu proses training, pelatihan. Itu. Tapi dapat juga dilakukan dengan cara yang lain, yaitu misalkan saja contoh yang tadi ini, saya copy dulu. Kita copy dulu. Saya bawa ke sini. Itu. Misalkan saja neuronnya kita rubah, yaitu menjadi seperti ini. Saya rubah sedikit besar. Itu. Y1, Y2, ini adalah X1, X2. W1-nya saya kasih adalah 0,4.
ini sama dengan 0,3. Saya rubah. Kemudian di sini Y. Di sini tetap ada sigma dan F. Kalau seperti ini kita rubah saja weights-nya dengan fungsi aktivasinya dengan F dalam kurung Y in itu sama dengan 1 untuk Y in lebih besar sama dengan 0,5 ya, 0 lainnya. Oke, sekarang kita coba bahwa untuk input X1 dan X2 kita mulai dari 1, 1 dengan cara yang sama seperti tadi, bahwa di sini kita akan mendapatkan Y in atau sigma itu sama dengan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 itu sama dengan 0,4 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1. Maka ini sama dengan 0,7. Hasil ini akan masuk ke dalam fungsi aktivasi F yaitu 0,7. Maka ini sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 0,7 itu lebih besar sama dengan 0,5. Kemudian untuk input 1, 0 kita hitung Y in-nya sama yaitu 0,4 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 0 sama dengan 0,4. Maka Y di sini itu sama dengan F dari 0,4 itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena lihat fungsi aktivasi dia tidak lebih besar dari 0 tetapi berlaku yang lainnya. Atau dengan kata lain bahwa 0,4 ini itu lebih kecil dari 0,5. Kemudian untuk output 01 sama bahwa Y in kita hitung sama dengan 0,4 dikali 0 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 0,3. Maka Y nya kena fungsi 0,3 itu sama dengan 0 karena 0,3 lebih kecil dari 0,3. Kemudian untuk 00 itu jelas sekali bahwa Y in sama dengan 0,4 dikali 0 ditambah 0,3 dikali 0 sama dengan 0. Maka Y nya itu jadi F dalam kurung 0 sama dengan 0 karena 0 lebih kecil dari 0,4. Nah, jadi di sini kalau kita rubah saja weights-nya menjadi seperti ini, maka target yang kita dapatkan dari neuron ini sudah sama dengan target yang diinginkan. Nah, inilah yang disebut jadi neuron yang seperti ini, neuron yang seperti ini itu sudah bisa berfungsi sebagai gerbang yang sederhana. Nah, itu untuk kasus OR silahkan dilatih sendiri di rumah sebagai bahan latihan. Kemudian kita lanjut. Nah, arsitektur ANN dari komponen tadi, maka strukturnya akan seperti ini. Jadi di sini akan ada nilai input, kemudian di sini ada output, kemudian di tengah itu ada neuron. Neuron itu ada neuron input, kemudian ada neuron tersembunyi, dan ada neuron output. Neuron itu sering juga disebut dengan node yang merupakan bagian terkecil dari CSD. Nah, sekumpulan neuron dalam satu level yang sama itu disebut dengan layer. Jadi di sini sering juga disebut dengan layer atau lapisan input. Di sini juga disebut dengan lapisan tersembunyi. Jadi lapisan yang terletak di antara layer input sama output itu disebut dengan lapisan tersembunyi. Kemudian komponen dari ANN arsitektur ini itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama ada set input, jadi sekumpulan input. Kemudian neuronnya terdiri atas input layer, hidden layer atau layer tersembunyi, kemudian layer luaran. Kemudian ada luaran atau output set. Nah, nilai yang menghubungkan antar neuron itu disebut dengan bobot, yang biasa
disebut dengan vektor bobot atau matriks bobot, tergantung implementasi yang kita gunakan. Kemudian perlu diingat bahwa masing-masing neuron itu biasa ditambahkan dengan bias yang weights-nya itu konstan atau biasanya diberi nilai 1. Kemudian dari arsitektur itu ada 3 tipe arsitektur yang bisa kita susun. Yang pertama itu single layer. Single layer itu seperti contoh sebelumnya. Kemudian ada multi layer, kemudian ada competitive layer, dan ada juga recursive neural network atau recurrent neural networks. Ini single neural network yang seperti arsitektur tadi, yaitu ada 2 neuron, kemudian 1 output. Tapi di sini dicontohkan ada 3 neuron input, kemudian ada 2 neuron output. Nah, single layer biasanya untuk single layer itu memiliki 1 layer aktif. Yang disebut layer aktif adalah layer yang bisa melakukan suatu proses sum dan aktivasi. Sedangkan di input ini tidak melakukan suatu proses sum dan aktivasi. Yang melakukan adalah hanya di sini. Jadi dalam satu jaringan saraf tiruan, maka sekurang-kurangnya terdapat 1 aktif layer. Contoh simple neural networks atau single neural network seperti contoh tadi, namun di sini contoh yang tadi itu ditambahkan bias. Jadi X0 sama dengan 1 ditambah bias dengan fungsi aktivasi step function juga, tapi tetanya sama dengan 0. Nah, ketika misalkan di sini W-nya kita beri misalkan di sini 0,1 misalkan, di sini sama dengan 0,4, di sini sama dengan 0,5 gitu. Maka untuk kasus 00 misalkan saja, untuk kasus inputnya adalah X1, X2 nya adalah 00, maka Y-in-nya itu bisa kita hitung W0 dikali X0 ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 kali X2. Maka di sini itu adalah 0,1 dikali 0 ditambah mohon maaf, di sini ada kesalahan sedikit, yaitu X0 nya kita adalah 1 ya, dikali 1 ditambah 0,5 dikali 0 ditambah 0,4 dikali 0. Maka ini kita dapat 0,1. Maka keluaran ini kalau kita gunakan fungsi aktivasi tadi, Y-in sama dengan 0,1 itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 0,1 lebih besar dari 0. Untuk kasus yang lain sama dengan sebelumnya, bisa kita tes sendiri. Nah, simple neural networks itu punya hanya bisa menyelesaikan persoalan yang mengklasifikasikan secara linear. Jadi linear discriminant function. Jadi hanya bisa membuat suatu garis fungsi klasifikasi yang bersifat linear. Jadi dalam hal ini kalau dia adalah gerbang OR yang mana untuk 00 itu ada di sebelah bawah dan sisanya di sebelah atas, hanya perlu 1 garis klasifikasi dan bersifat linear. Ini. Nah, namun dari gambaran tadi itu maka ada limitation-nya menurut Minsky dan Papert tahun 2009 bahwa hanya bisa menyelesaikan persoalan yang linear discriminate atau yang persoalan yang terpisah secara linear. Artinya kelas 1 dan kelas lainnya itu akhirnya dapat dibagi dengan suatu garis atau hyperplane yang linear. Namun bahwa kebanyakan fungsi-fungsi atau persoalan itu sifatnya kompleks atau bahkan non-linear atau non-linearly separable atau terpisah secara tak linear. Nah, ini mengalami proses teori ini atau penyelesaian non-linear ini itu dilakukan selama 15 tahun dengan suatu riset yang panjang, di proses melalui suatu riset yang panjang. Nah, untuk multi-layer neural networks, namanya multi-layer berarti layernya lebih dari 1.
tidak single tadi. Jadi ada minimal satu hidden layer. Dalam hal ini saya contohkan adalah satu hidden layer di sini. Maka dalam kasus ini sekurang-kurangnya ada 2 active layer. Itu maka disebut dengan multi layer neural networks. Contoh tipe ini bisa multi layer feed forward dengan back propagation-nya. Ada middle lane, ada neocognitron, kemudian radial basis function. Nah, ini akan kita bahas lebih detail, kita jelaskan itu pada neural network jenis jaringan dengan pelatihan backpropagation. Nah, multi layer neural networks ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang non-linear atau persoalan-persoalan yang memerlukan garis klasifikasi lebih dari satu. Nah, dalam teorinya bahwa 2 neuron itu diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang terpisah seperti gerbang XOR. Jadi gerbang XOR ini terpisah oleh 2 garis klasifikasi. Di satu sisi ada di tengah itu dengan klasifikasi 1, di ujung atas adalah 0, di ujung bawah juga 0. Maka ini kalau diselesaikan dengan single neural networks itu tidak akan bisa diselesaikan. Namun dengan multi layer maka dapat diselesaikan dengan. Di samping itu juga ada competitive layer neural networks di mana jaringan ini itu ada suatu proses kompetisi dengan menghitung jarak antar luaran. Di sini jenisnya ada ART, BRM, kemudian Boltzmann machine, Cauchy machine, Hopfield, dan recurrent neural networks. Nah, ini yang disebut dengan example recurrent neural networks. Di sini akan ada proses balik ke neuron sebelumnya. Dan komunikasi antar neuron itu dilakukan. Untuk lebih detail bagaimana konsep recurrent neural networks itu dapat dilihat pada link di bawah ini. Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi merupakan salah satu faktor penting dalam suatu jaringan saraf tiruan. Karena kadang-kadang fungsi aktivasi itu sangat menentukan output dari neural networks. Nah, di setiap neuron pada setiap layer, pada neuron di suatu layer yang sama itu harus mempunyai fungsi aktivasi yang sama. Kemudian tipe fungsi aktivasi itu ada banyak, ada hard limit, ada linear, ada sigmoid, ada softmax yang sering dikeluarkan pada CNN. Nah, ini sangat penting. Fungsi aktivasi ini itu sangat berkaitan dengan target yang kita buat. Di target itu, jika kita punya targetnya adalah suatu data X, saya contohkan saja X1, X2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 itu. Kalau kita kasih targetnya adalah T-nya itu adalah min 1, ini 1, 1, ini min 1. Maka kalau ini kita gunakan fungsi aktivasi output yang hanya bisa mengeluarkan 0 sampai 1, maka jenis neural network dengan fungsi aktivasi ini tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Kenapa demikian? Karena output dari neural network tidak akan pernah min 1. Karena fungsi aktivasinya atau activation function ini hanya bisa melakukan 0 sampai 1. Contoh fungsi aktivasi atau hard limit atau binary step function itu adalah Y sama dengan 0 untuk X lebih kecil sama dengan 0, sama dengan 1 untuk X lebih besar sama dengan 0. Jadi bentuknya ini, ketika X-nya ada di sini, misalkan X-nya adalah 0 minus 0,1, maka ini akan memberikan nilai Y. Ini akan memberikan nilai Y sama dengan 0. Tapi ketika X-nya ada di sini 0,5, mana ini akan menjadi Y sama dengan 1 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh fungsi di atas. Berikutnya ada binary step function dengan threshold. Nah, contoh yang tadi di dalam contoh perhitungan sebelumnya kita sebutkan bahwa θ-nya sama dengan 0,5 sama dengan 0,5. Ketika nilainya adalah X-nya
sama dengan 0,5, ini menjadikan Y sama dengan 1. Karena apa? Karena nilai X 0,5 itu sama dengan 0,5. Tetapi kalau Y-nya, X-nya itu sama dengan 0, maka ini akan menjadi Y sama dengan 0. Karena dia lebih kecil dari θ-nya. Atau misalkan kalau ini 0,4, ini sama dengan 0 karena 0,4 itu lebih kecil dari θ sama dengan 0,5. Itu. Kemudian bipolar function atau symmetric hard limit. Nah, ini yang luarannya bisa menghasilkan 1 sampai min 1. Namun perlu diingat bahwa fungsi ini untuk luaran 0 itu sangat sempit, pada ranah yang sempit, sehingga probability keluarnya Y in sama dengan 0 itu kecil, sangat kecil. Kami harus memakainya. Jika luaran target dari neural network kita sedikit nolnya, maka bisa dipakai. Nah, bipolar function dengan threshold tadi, tapi tidak ada nilai nolnya, hanya berrentang dari min 1 dan 1. Maka fungsi ini itu kalau tergantung θ-nya, tadi ini misalkan 0,5, ini 0,5, maka kalau kita punya X-nya di sini, X-nya sama dengan minus 0,2, maka ini akan menjadi Y-nya sama dengan min 1. Kalau kita punya di sini X-nya sama dengan 0,6, maka ini Y-nya menjadi 1. Itu. Kemudian kalau linear, nah input itu sama dengan output. Jadi kalau misalkan X-nya itu sama dengan min 2, maka outputnya menjadi min 2. Jadi kalau X-nya sama dengan minus 1,5, maka ini Y-nya akan menjadi 1,5. Nah, ini cocok untuk output, untuk kalau misalkan kita punya targetnya itu sifatnya adalah bilangan asli, misalkan 0, 1, 2, 3. Untuk input X1, X2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Misalkan begitu. Ini targetnya, ini bisa dipakai. Kemudian saturation linear function itu ada suatu nilai di mana dia sifatnya linear tapi sisanya flat, seperti ini. Kalau 1 itu kalau lebih di antara saturationnya ini linear di antara rings yang diberikan, sisanya itu adalah 1 dan 0. Kemudian binary sigmoid, nah ini merupakan fungsi aktivasi yang banyak dipakai pada backpropagation. Implementasinya itu akan memberikan luaran antara range 0 sampai min 1. Ini sering dipakai pada backpropagation, dan sini bergantung bentuk fungsinya itu sangat bergantung pada sigma yang kita berikan. Kalau sigmanya 2 itu akan nilai yang di antara di sini, di antara ping ini itu sangat sempit, sisanya sangat besar. Nah, semakin besar ini semakin mendekati hard limit atau step function. Kemudian ada bipolar. Di bipolar ini range-nya saja berbeda, yaitu dari 0 sampai 1, ini menjadi dari min 1 sampai 1. Kemudian ada hyperbolic tangents, juga range-nya dari min 1 sampai 1. Nah, fungsi-fungsi ini itu sering digunakan untuk backpropagation. Nah, sebagai contoh, nah kalau ini kasus ini, kalau Anda selesaikan dengan fungsi aktivasi hard limit, ini tidak akan pernah ketemu. Tetapi kalau kita gunakan bipolar hard limit, ini akan ketemu. Kita coba contohkan. Ini saya buat dulu. Ini saya kecilkan. Mudah dilihat. Ini contoh arsitekturnya seperti itu. Sekarang saya contohkan kalau fungsi aktivasinya
fungsi f, saya menggunakan hard limit, yaitu seperti ini. 1 untuk y in lebih besar sama dengan 0, dan 0 untuk y in lebih kecil sama dengan 0 atau lainnya. Maka untuk input x1, x2, 1, maka ini saya dapat y in nya adalah sama dengan 0,5 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 0,8. Maka y nya adalah f dari 0,8. Maka ini sama dengan 1. Betul. Tetapi ketika 1 min 1, maka y in nya sama dengan 0,5 dikali 1 ditambah 0,3 dikali min 1 sama dengan 0,2. Maka ini y sama dengan f dalam kurung 0,2, ini tetap sama dengan 1. Jadi tidak pernah menghasilkan min 1. Bahwa output ini akan menghasilkan, maka nilai min 1 ini tidak akan pernah tercapai. Nah, demikian seterusnya. Tetapi ketika fungsi aktivasinya kita rubah, fungsi aktivasi f itu saya buat bipolar. Bipolar itu artinya sama dengan 1 jika y in itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian min 1 ketika y in lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 0. Maka sekarang bisa kita hitung. Kita coba x1, x2 ketika inputnya adalah 1, maka di sini dengan perhitungan yang sama kita dapatnya y in nya adalah 0,8. Maka f y nya keluarannya sama dengan f dari y in sama dengan 0,8, itu sama dengan 1 karena lebih besar dari 0. Kemudian untuk outputnya adalah 1 min 1, maka ini y in nya itu sama dengan 0,2 itu, maka y nya sini f nya dalam kurung 0,2 ini masih sama dengan 1. Nah, untuk output untuk min 1 sama 1, nah ini, maka y in nya itu sama dengan minus 0,2 di sini. Maka y sama dengan f dalam kurung 0,2 minus ini sama dengan min 1. Sedangkan untuk min 1 dan min 1, maka kalau kita hitung y in nya itu sama dengan minus 0,8, ini y nya sama dengan f dalam kurung minus 0,8, ini sama dengan minus 1. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa luarannya itu walaupun belum mencapai target, tapi sudah bisa mencapai 1 dan min 1. Nah, jika kita rubah sedikit ini menjadi f ini itu menjadi seperti ini. 1 untuk y in lebih besar sama dengan theta sama dengan 0,5, dan min 1 untuk y in lebih kecil sama dengan theta sama dengan 0,5. Maka untuk kasus ini, maka ini keluarannya akan menjadi, saya tulis di sini ini, maka untuk kasus di sini maka y nya itu menjadi f dalam kurung 0,8 untuk fungsi yang ini kita bawa ke sini, maka ini menjadi 1 keluarannya. Sedangkan di sini yang 0,2 y nya akan menjadi f dalam kurung 0,2, maka ini karena lebih kecil dari 0,5 ini jadi min
sedangkan yang kita masukkan ke sana. Ya, ini ke sini. Kemudian yang di sini juga ini akan menghasilkan Y F dalam kurung minus 0,2. Ini akan menjadi min 1. Sedangkan yang di sini terakhir itu Y-nya sama dengan F dalam kurung minus 0,8. Ini sama dengan min 1. Jadi di sini bahwa dengan mengubah fungsi aktivasi itu bisa menghasilkan target yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau yang hijau ini tadi yang merah, yang hijau ini Y-nya sudah sesuai dengan target, yaitu 1, min 1, min 1, min 1. Sedangkan yang merah tadi itu tidak sama dengan target. Atau Y-nya yang merah itu adalah 1, 1, min 1, min 1. Nah, ini yang miss. Ya, miss. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi aktivasi itu sangat penting di dalam neural network. Fungsi aktivasi menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam perancangan jaringan saraf neuron. Nah, untuk kasus bipolar sigmoid dan hiperbolik silakan dijadikan latihan untuk melakukan satu proses perhitungan dengan single layer neural network seperti ini. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan di perkuliahan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai ketemu di perkuliahan yang lain.